Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Kali ini saya ingin berbagi cerita pada teman-teman semua tentang pengalaman saya mengikuti ujian sertifikasi Google. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik yang lainnya dari Mbak Aryani. Serta tonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang seutuhnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Mbak Aryani, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta tonton video ini sampai habis. Oke, cerita soal pengalaman mengikuti ujian sertifikasi Google. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman saya saat mengikuti ujian sertifikasi Google pada tanggal 21 Desember 2020. Jadi, mungkin cerita ini akan berbeda dengan cerita orang-orang yang sudah melaluinya terlebih dahulu, atau bahkan mungkin juga akan berbeda dengan orang-orang yang akan melaluinya nanti. Karena kemungkinan soal juga akan berbeda, situasi dan kondisi juga akan berbeda. Saya mendaftar untuk ikut ujian itu pada tanggal 17 Desember 2020, hari Kamis. Namun baru mendapatkan akun ujian itu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Nah, karena di rumah saya tidak menggunakan WiFi, masih menggunakan paket data, sementara paket data ketika saya gunakan di rumah itu tidak kuat sinyalnya, maka saya mengambil ujian itu pada tanggal 21 Desember 2020. Karena dari akun ujian tadi yang akan kita gunakan untuk ujian itu bisa digunakan selama 1 minggu setelah penerbitan. Jadi ketika tanggal 19, 1 minggu ke depan itu bisa digunakan. Jadi saya memutuskan untuk mengambil ujian pada tanggal 21 Desember 2020. Kesan yang bisa saya ambil ketika mengikuti ujian sertifikasi Google adalah senam jantung. Ya, itu yang saya rasakan, senam jantung. Kenapa? Karena kita harus berpacu dengan waktu. Kita harus menyelesaikan 20 soal teori dan 11 skenario soal praktek dalam waktu 3 jam. Dari 20 soal praktek tadi, saya menyelesaikan dalam 28 menit. Karena saya lihat waktu terakhir adalah 2 jam 32 menit. Nah, dalam soal teori, kita harus benar-benar jeli dalam membaca soal dan perintahnya. Karena dalam setiap soal, terkadang diminta 1 jawaban, 2 jawaban, 3 jawaban, bahkan ada yang meminta 4 jawaban. Bentuk soal teori bisa berupa multiple choice, bisa berupa drag and drop, dan bisa juga berupa menjodohkan. Dan jika kita tidak tahu jawabannya, kita bisa menunda menjawab dengan mengklik tombol tangguhkan atau tunda nanti untuk kita kerjakan berikutnya setelah kita selesai mengerjakan seluruh soal. Kemudian masuk pada soal praktek. Pada soal praktek kita dihadapkan pada skenario soal untuk menggunakan seluruh aplikasi Google. Tahu dong aplikasi Google apa saja? Bisa Drive, Form, Doc, Slide, kemudian Sheet, Classroom, kemudian kalender, Gmail, dan lain sebagainya, bahkan YouTube juga ada. Nanti jika ada dari teman-teman semua yang memerlukan tutorialnya untuk menggunakan seluruh aplikasi Google, saya akan buatkan tutorialnya. Jadi silakan tulis di kolom komentar apakah perlu untuk dibuatkan tutorial tentang penggunaan aplikasi Google atau tidak. Oke, kembali ke cerita. Dalam skenario ujian praktek, kita dihadapkan pada soal cerita untuk kita praktekkan. Nah, dari akun yang kita miliki, itu kita sudah ada keseluruhan, misal kita diminta untuk mengirim email, itu email yang akan kita tuju kemana, itu sudah ada semuanya. Kemudian misal lagi file-file yang dibutuhkan, semuanya sudah tersedia dalam akun tersebut, sehingga kita tinggal mempraktekkan saja sesuai dengan instruksi yang diminta tadi. Nah,
Salah satu cerita yang mendebarkan ketika saya mengikuti ujian tersebut adalah mati listrik. Panik dong tentunya ketika menyadari bahwa listrik mati, tapi kemudian saya berusaha untuk tetap tenang. Kenapa? Karena saya ingat bahwa laptop saya sudah saya cas penuh. Kemudian, kalau listrik mati, tentunya WiFi juga mati. Akhirnya saya menggunakan tethering dari HP, berusaha mencoba untuk menggunakan tethering, berharap supaya sinyalnya bagus. Ternyata bisa digunakan. Jadi saran saya buat teman-teman yang ingin mengikuti ujian sertifikasi Google, sebelum mengikuti ujian tersebut sebaiknya seluruh perangkat dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu apa saja sih yang diperlukan untuk mengikuti ujian sertifikasi Google? Oke, saya akan buka satu persatu menurut versi saya. Yang pertama adalah tenang. Itu kuncinya. Ingat cerita saya ketika mati listrik mendadak ketika mengerjakan ujian? Jika kita tidak tenang untuk hal-hal yang tidak terduga seperti itu, maka bisa dipastikan kita akan fail, gagal. Yang kedua adalah kuasai teorinya. Untuk teori, teman-teman bisa mempelajarinya melalui edu.google.com. Yang ketiga adalah kuasai prakteknya. Untuk praktek, teman-teman bisa mulai untuk menggunakan seluruh aplikasi Google, membiasakan diri menggunakan aplikasi Google. Ketika sudah terbiasa, maka otomatis teman-teman tidak akan gugup dan tidak akan gagap ketika menghadapinya. Yang keempat adalah siapkan perangkatnya. Misalnya teman-teman menggunakan laptop. Nah, sebaiknya laptop yang digunakan adalah laptop yang memiliki kapasitas baik, sehingga kecepatannya juga baik. Penuhi juga baterainya, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi masalah atau mati lampu, mati listrik, masih ada baterai yang menunjang untuk tetap berjalannya ujian. Yang kelima adalah pilih waktu yang tepat dan suasana yang tenang untuk mendukung teman-teman dalam menjalani ujian tersebut. Karena dengan teman-teman memilih waktu yang tepat dan tempat yang tenang, teman-teman bisa berkonsentrasi untuk mengerjakan ujian dengan lebih baik. Siapkan juga air minum supaya teman-teman tetap fresh ketika mengerjakan ujian. Nah, dari ujian kemarin saya menyelesaikan dalam waktu 2,5 jam. Jadi masih tersisa waktu 30 menit. Namun, saya tidak langsung menyerahkan atau submit ujian saya tersebut. Saya kembali mengulang dari soal teori sampai soal praktek. Siapa tahu ada yang terlewat teorinya atau salah dalam mengerjakan skenarionya. Maka waktu sisa tersebut saya gunakan untuk mencek kembali jawaban saya. Setelah mengirimkan jawaban, saya hanya perlu menunggu hasilnya. Dan 1,5 jam berikutnya, saya menerima email yang menyatakan bahwa saya lulus ujian sertifikasi Google. Dan di dalamnya sudah ada langsung sertifikatnya. Oke, demikian itu teman-teman, cerita pengalaman saya dalam mengikuti ujian sertifikasi Google. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye!